salah mah dijahit dulu ini ke saya. Oh, sobek berarti ya, Bu? Sobek ini 10 jahitan. Ya tahu-taunya kan orang mengribu-ribu di tenda di luar. Udah aja pulang lagi, kalau udah dijahit mama nanti aja katanya. Udah selesai di sini Kak. Sekarang makan enggak. Dalam jangka 2 minggu kalau nggak salah ramainya ke sana kemari, yang meninggal, yang bawa itulah inilah gitu. Soalnya sih bikin tenda juga di sana kan mendadak langsung bikin. Ada kekurangan, saya bilang lah kalau kekurangan usuk apa aja ambil aja dari sini, pada ngambil aja. Habis gimana, kasihan. Kan satu hari itu 3 kali terjadi ya. Pasca gempa yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 lalu, hingga kini belum juga usai. Gempa yang telah meluluhlantahkan daerah sekitar mengakibatkan longsor, ratusan rumah warga hancur, dan tercatat 58.049 rumah yang mengalami kerusakan. Sedangkan korban meninggal dunia sebanyak 320 jiwa. Saat ini, banyak warga yang telah dievakuasi ke tempat pengungsian. Jumlah pengungsi akibat gempa mencapai 108.720 orang. Namun, banyak juga bantuan untuk korban terdampak, baik itu pangan, sandang, dan papan. Salah satu yang memberikan bantuan adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung ke dalam TPTM atau Tridharma Perguruan Tinggi Mengabdi. Kami datangnya itu berada di Desa Mekarsari, Kampung Babakan Gasol. Tepatnya itu adalah tempat tinggal salah satu kawan kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, yang memang keluarga kawan kami juga salah satu yang terdampak dalam musibah gempa Cianjur ini. Pertama kali kita datang adalah berada di satu titik, Desa Mekarsari, Kampung Babakan Gasol, RT 1 RW 8, yang memang pada akhirnya giat kita menjadi luas atau menjadi 2 titik. Titik kedua itu ada di Desa Sukamana, Kampung Babakan Cadot, RT 2 RW 6. Pertama kali kita datang adalah kita mempunyai program pertama itu adalah pembersihan puing-puing. Yang memang pembersihan puing ini kami menganggap bahwa ini adalah sebagai trauma healing untuk orang dewasa. Karena memang ketika pembersihan puing ini dilakukan secara gotong royong, respon dan antusias warga di situ juga terbangun lah. Artinya kita selama pembersihan puing ini kita bersinergitas antara warga, pemuda, dan mahasiswa. Belum sama sekali, belum ada yang istilahnya secara langsung mengirimkan logistik, apalagi bantuan-bantuan kayak sosial itu belum ada. Atasnya kedatangan mahasiswa itu banyak sekali membantu, mungkin mulai dari tenaga, terus sosialnya, terus mungkin seperti ini juga nih, kayak bangunan yang saya tinggalin juga sebagai Huntara ini sangat-sangat membantu lah. Kami melihat bahwasannya masih banyak warga yang memang bertempat tinggal atau hunian sementara mereka di tenda terpal atau tenda yang sudah disediakan oleh warga dan relawan lainnya. Pada saat itu kami merasakan juga akhirnya, karena kami juga di tenda, kami tahu ketika kondisi siang hari dan malam hari ketika berada di tenda terpal itu suasana di siang hari itu panas dan di malam hari itu dingin. Ketika hujan juga tenda terpal ini lembab. Nah, akhirnya dari proses itu kami melihat bahwa harus ada tempat hunian sementara yang memang menjadi tempat tinggal sementara yang nyaman. Dilihat dari faktor objektifnya adalah pertama kondisi kesehatan. Kita membuat Huntara ini dengan konsep daur ulang, artinya kita menyediakan ukuran 1 lembar bilik ini dengan 4 kali 2,5 meter dengan ukuran proses pembuatan pada umumnya Huntara itu adalah 3 kali 5 mm-an. Ini artinya kita bisa perluas atau kita bisa memperlebar ukuran Huntara tersebut dengan proses
pendaur ulangan, entah kita pakai kayu yang masih bisa layak pakai dari puing-puing rumah atau jendela yang masih bisa kita pakai, itu kita gunakan kembali untuk huntara tersebut. Kebetulan huntara ini kita buat per satu unit itu dengan jumlah atau dana kisaran 600.000, yang memang proses 600.000 inilah kita berkolektif antara beberapa kampus yang tergabung. Itu diantaranya ada UI Jakarta, UPN, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Unpam, BEMS Riau, dan Komando Tangsel dan Jaksel, dan juga FMJ Front Milenial Jabodetabek. Itu yang tergabung dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang memang turut mengkolektifkan uang untuk mengalokasikan bahan material tersebut. Kalau di sini mungkin buat korban pengungsi itu hampir keseluruhan 95% yang memang kena dampaknya kemarin pasca gempa ya 90% memang benar-benar kena dampak. Yang 5%-nya ya mungkin kayak rumah-rumah gini cuma retak-retak. Yang selebihnya memang ambruk. Di sini yang tercatat yang ambruk total semua 37 unit yang ambruk rata sama tanah, yang sedang masuk kategori kemarin 43. Jadi jumlah keseluruhan yang masuk dataan 76 kakak yang sudah masuk. Itu juga yang namanya berbentuk bantuan untuk saat ini masih banyak tahapan yang baru keluar, baru tahapan yang sedang sama ringan itu juga masih belum pasti. Karena memang mungkin kalau saya sendiri sih belum tahu ya gimana aturannya, memang prosedurnya ada, cuman sejauh ini yang berkeluar tuh yang sedang sama yang ringan, yang berat mah belum ada sama sekali. Tapi udah ini yang dari pemerintah ini? Iya, itu dari pemerintah. Nah makanya saya di sini khususnya saya pribadi perwakilan dari warga, saya sangat-sangat berterima kasih atas adanya bantuan bikin huntara jadi seolah-olah sebelum kita itu bisa tinggal dulu lah. Terima kasih gitu ya. Terima kasih banyak. Dari itu alhamdulillah ya. Nyambung untuk. Pokoknya bukan masalah itunya, kedatangannya juga. Jadi membawa semangat gitu. Jadi ada yang orang lagi susah, ada temen gitu.